PSSI melakukan hal yang positif menurut saya, yaitu menggandeng influencer untuk menyampaikan pesan-pesan atau berita dari PSSI. Barusan saya melihat sebuah konten, dua konten, yaitu dari Coach Justin. Tentunya Anda tidak asing lagi dengan nama Coach Justin. Banyak sekali domba atau pengikutnya. Video-videonya selalu ditunggu. Beberapa menit upload langsung penontonnya ribuan. Dan yang satu lagi adalah Bung Ropan. Tidak kalah dengan Coach Justin, pengikutnya banyak, video-videonya berapa menit langsung ditonton, langsung diserbu. Saya juga termasuk yang selalu menunggu berita-berita atau video dari beliau. Sangat senior sekali di dalam dunia sepak bola. Ya, saya belum apa-apanya kalau dibanding beliau ini, hebat sekali. Kembali lagi ke PSSI. PSSI merangkul influencer kemenamaan untuk menyampaikan beritanya seperti yang saya katakan tadi, di mana seandainya berita tersebut dikeluarkan langsung oleh PSSI di depan kantornya atau lewat apapun itu, lewat video, lewat channelnya, lewat juru bicaranya, lewat pegawainya, atau siapapun yang dari tubuh PSSI, mungkin dirasa penontonnya akan dikit atau yang menerima sedikit. Saya salut kepada Bapak Erick Thohir, sepertinya memahami bahwa masyarakat itu kurang antusias jika mendengar berita atau pernyataan dari pegawai kantor atau instansi atau apapun itu, pokoknya yang berhubungan dengan kantor-kantor resmi-resmi gitu. Masyarakat kurang antusias. Nah, Bapak Erick Thohir membaca ini semua, makanya dibutuhkanlah influencer untuk menyampaikan berita atau untuk menyebarkan berita-berita yang ada di tubuh PSSI. Nah, berita yang barusan rame di netizen, di warga internet ini kan masalah STY ya. Setelah Piala Asia kemarin, walaupun sudah lolos 16 besar dan akhirnya terhenti oleh Australia, namun kan banyak haters atau apapun itu yang kuar-kuar ingin STY ini ada yang kuar-kuar ingin STY out dan macam-macam. Nah, dari situ kan terus dimunculkanlah oleh media-media, bukan media sih menurut saya, konten kreator. Banyak sekali konten kreator yang membuat berita seakan-akan STY akan out. Memang STY sempat memberikan pernyataan bahwa ada klub atau tim lain yang mendekatinya. Ya, itu sebenarnya hal wajar kalau di dalam dunia sepak bola. Sebelum kontrak habis 6 bulan kalau nggak salah, itu klub atau tim lain berhak untuk berbicara kepada orang yang bersangkutan sebelum 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Jadi ya wajar saja kalau ada pembicaraan. Namun disinilah yang jadi masalah. Banyak postingan, banyak yang membuat konten kandidat pengganti STY adalah ini itu. Jika STY out maka ini itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, PSSI ini gimana sih? Fondasi udah bagus, kok malah mau diganti pelatihnya, kan? Seakan-akan STY akan keluar, padahal yang sebenarnya terjadi, STY nggak akan keluar. STY tetap akan sesuai kontrak, menyepakati kontrak dengan PSSI yaitu sampai Juni, itu yang benar. Jadi nggak ada tuh istilah STY mau keluar. Jadi kita tenang-tenang aja. Yang ngefans sama STY tenang-tenang aja, nggak bakal keluar sampai kontrak berakhir. Nah, dari sinilah kita sebenarnya bisa belajar, kita bisa memilih lah. Jangan sampai kita termakan hoax, jangan sampai kita termakan postingan-postingan yang kurang kurang bertanggung jawab. Caranya gimana kan? Kita bisa googling ketika ada berita, ketika ada postingan-postingan yang menurut kita ini berita heboh sekali, ya googling. Apakah ada pernyataan resmi dari Bapak Erick Thohir atau ada pernyataan resmi dari websitenya PSSI langsung.
Nah, kita harus mencari itu biar kita nggak termakan hoak. Mari kita belajar ya. Kita belajar sebagai supporter, belajar lebih dewasa. Jangan langsung emosi. Begitu ada postingan langsung emosi, ada postingan yang nyeleneh langsung emosi. Padahal postingan-postingan itu hanya buatan konten-konten kreator atau buatan akun-akun yang memang ingin meramaikan suasana dalam tanda kutip. Masyarakat saat ini kan seperti percaya, langsung menelan mentah-mentah, percaya apapun yang keluar dari postingan-postingan atau dari akun-akun tertentu, apalagi kalau bahasanya bagus, jurnalistik banget, kayak di koran banget, bahasanya bagus dengan embel dan macam-macam, langsung percaya aja. Nah, ini yang bahaya buat kita bisa termakan hoak, kita bisa malah rame sendiri, kita bisa terpecah belah hanya karena postingan-postingan tersebut. Padahal nggak ada postingan resmi dari PSSI. Sekali lagi, inilah gunanya influencer yang mempunyai follower banyak dan dipercaya. Sekali lagi, googling dulu kalau ada berita, cari di web resminya, biar kita nggak termakan hoak. Ya, sedikit cerita, kalau zaman dulu kan ada Kaskus, zaman tahun 2000-an ya, masih era Kaskus itu, kalau ada postingan-postingan tertentu itu kan di bawah kok ada yang komentar pasti sumber gitu, nanyain sumbernya mana, terus di bawahnya ada yang komen lagi. Nah, kalau nggak ada sumbernya itu langsung dianggap hoak. Waktu itu zaman tahun 2000-an, 2000 sekian, member-member Kaskus itu langsung seperti itu. Begitu ada berita langsung tanya sumber. Nah, masalahnya sekarang kan Kaskus ya sudah agak turun. Masih ada nggak sih sekarang Kaskus? Kalau dulu saya suka kaskus.us kalau nggak salah ya. Nah, itu langsung mereka menanyakan sumber. Nah, masalahnya saat ini netizen jarang yang menanyakan sumbernya dari mana. Ketika ada postingan langsung ditelan gitu aja tanpa mencari sumber. Kita saat ini harus aktif sendiri, nggak usah nanyain sumber, nggak bisa nanyain sumber karena kemungkinan juga nggak dijawab. Tapi kita nyari di Google, nyari kebenaran beritanya, terus baca komentar-komentar di bawahnya, ini benar atau enggak. Terus terang, saya juga enggak mengatakan bahwa saya sendiri terbebas dari hoak. Bisa saja saya juga termakan hoak. Tapi setidaknya saya sudah juga berusaha. Ketika ada berita, saya berusaha untuk mencari kebenarannya lewat Google atau lewat web resmi. Saya juga berusaha membatasi menonton channel-channel atau postingan-postingan di mana akun tersebut nggak pernah memunculkan wajah, hanya suara, apalagi suaranya pakai suara yang Google itu ya, kayak pakai suara robot, terus cuma gambar aja itu. Saya nggak mengatakan itu berita atau postingan atau konten-konten hoax, saya nggak mengatakan itu, tapi saya lebih membatasi. Saya lebih suka menonton konten di mana ada orangnya langsung, ada pemilik akun langsung yang berbicara di depan kamera. Seandainya itu salah, biasanya mereka juga akan membuat konfirmasi kalau konten yang dibuat kemarin itu salah atau men-take down, kan bisa seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadikan salah satu filter buat kita agar kita tidak termakan hoak mentah-mentah. Gimana bisa dari web resmi belum keluar berita, dari web berita ternama juga belum muncul berita, tapi di salah satu akun sudah muncul berita, sudah ada kontennya ini itu mengatakan STI ini, STI itu, pemain ini gini, pemain ini gitu, kan nggak mungkin. Nah, mari kita belajar bersama. Bukan cuma saya nggak ngajari, tapi kita mengajak agar kita bisa belajar bersama untuk menanggulangi atau memfilter dari berita-berita hoax. Kita semua supporter Indonesia tentunya ingin timnas sepak bola Indonesia berprestasi, ingin semuanya kompak, ingin semuanya saling bahu-membahu agar sepak bola kita lebih maju. Dan salah satunya kita sebagai rakyat jelata, supporter jelata, adalah bagaimana cara memfilter berita-berita sehingga kita tidak termakan hoax
Yang mana hoak tersebut bisa menyebabkan kita saling terpecah belah, saling beradu argumen, saling debat kusir, saling ejek sana, ejek sini. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Saya merasa salut dengan PSSI yang mau menggandeng influencer sepak bola sehingga masyarakat bisa lebih menerima dan lebih nyimak berita atau konten yang dikeluarkan dari akun-akun tersebut. Salut buat PSSI, salut buat Coach Justin dan Bung Ropan. Anda hebat, semangat terus majukan sepak bola Indonesia. Terus ajari kami agar menjadi supporter yang baik.